Mungkin dari kami orang tua Nurin binti Farid Ahmad Kaka ingin memberikan sedikit nasihat kepada kalian berdua. Semua manusia itu ingin hidup bahagia, semua manusia. Dan pernikahan itu menjadi puncak kebahagiaannya manusia. Agar kalian berdua ini kebahagiaannya semakin berkah, maka Abi Farid Ahmad Kaka memberikan beberapa nasihat untuk kalian berdua. Yang pertama, yakni tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Yang kedua, yakni tumbuhkan semangat untuk menjaga kehormatan. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis yang sahih, Rasulullah berkata, ada 3 orang yang Allah berhak untuk membantunya. Di antara 3 orang itu adalah wanikahul ladzi yuridul afafa, orang yang mau menikah untuk menjaga kehormatan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, yang telah disampaikan oleh Ustadz Kamal Mahrus LC, beliau mengatakan tadi, poinnya adalah pelajari ilmu, pahami hak dan kewajiban masing-masing. Karena setiap manusia mempunyai peluang besar untuk menjadi keluarga yang baik, yakni dengan memahami, mempelajari, melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Orang yang berilmu itu bukan dilihat dari titel, Pak Bu, bukan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memberantas kaum murtad. Beliau memerangi orang yang tidak mau zakat. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah belajar ilmu politik. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, miliarder Islam, bahkan sampai sekarang amal usaha, amal jariahnya masih ada. Utsman bin Affan tidak pernah kuliah ambil jurusan ekonomi, gak pernah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengalahkan imperium dunia. Umar gak punya ada titel undang-undang internasional, gak punya. Mereka tercetak menjadi manusia yang hebat karena mereka didasarkan dengan ilmu Islam yang agung. Bukankah umat muslim yang sejati membedakan dengan umat-umat yang lainnya adalah mereka melakukan segala aktivitasnya dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu Allah menyebut ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan Yahudi. Allah berfirman di dalam surah Al-Fatihah, Al-Maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka punya ilmu, Pak, tapi mereka sengaja melanggarnya. Makanya Allah memurkai mereka, ya ini kelompok orang-orang Yahudi. Golongan yang kedua adalah Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah, Ad-Dallin, mereka adalah orang-orang yang sesat. Kenapa sih orang Nasrani ini disebut oleh orang yang sesat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka melakukan amalan tanpa didasari ilmu dan aturan yang benar. Yang ketiga, mukmin yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah, alladzina an'amta alaihim, mereka yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menggabungkan ilmu dan amal. Semoga kita termasuk golongan yang ketiga, supaya kita dapat memahami ilmu yang benar, dapat menempatkan pada posisi yang benar, mempunyai ilmu, adab dan akhlak, suami kepada istri yang baik. Begitu pula sebaliknya, suami juga mempunyai adab dan akhlak yang baik kepada mertua, saudara, saudari iparnya. Begitu pula sebaliknya. Demikian mungkin yang dapat saya berikan nasihat kami mewakili keluarga besar Bapak Haji Maulana Farid Ahmad Kaka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.